Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Dani, kelas 03, Prodi D4 Teknik Elektro 03. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian dan komponen elektronika. Langsung saja kepada materinya, yaitu kata pengantar, komponen yang banyak digunakan dalam aplikasi elektronika daya pada umumnya sama dengan aplikasi elektronika biasa. Perbedaan utama adalah pada kapasitas dayanya saja, yaitu arus, tegangan, dan daya yang digunakan. Komponen semikonduktor yang biasa digunakan pada aplikasi elektronika daya terdiri atas dioda power, transistor daya, SCR, atau dikenal dengan nama tiristor, diag, dan triak. Yang pertama itu dioda power. Dioda merupakan salah satu komponen semikonduktor elektronika daya yang banyak digunakan untuk aplikasi di rumah tangga maupun industri. Komponen dioda memiliki dua terminal yang disebut dengan nama anoda atau kutub positif dan katoda kutub negatif. Pada rangkaian elektronika daya, dioda berfungsi sebagai switching atau saklar untuk melewatkan arus listrik dalam satu jalan. Pada gambar di samping ini dijelaskan tentang simbol dan karakteristik dioda. Dioda pada rangkaian elektronik dapat berfungsi sebagai penyiara, pemotong, penjepit, dan fungsi lainnya. Pada pokok bahasan ini yang akan dibahas adalah dioda sebagai saklar. Gambar di atas menunjukkan simbol dan karakteristik dari dioda. Dioda akan berada pada keadaan konduksi on jika potensial pada anoda lebih positif daripada potensial pada katoda. Dioda akan berada pada kondisi off jika potensial pada anoda lebih negatif daripada potensial pada katoda. Pada kondisi ideal, pada waktu dioda dalam kondisi on akan memiliki karakteristik tegangan pada dioda sama dengan 0 dan arus yang mengalir pada dioda sama dengan arus bebannya. Sebaliknya, dioda dalam kondisi off memiliki karakteristik tegangan pada dioda sama dengan tegangan sumbernya dan arus yang mengalir sama dengan 0. Dalam kondisi dioda on dan off, ini dapat dinyatakan tidak terjadi kerugian daya pada dioda. Secara elektronik, kondisi on dan off dioda dapat dijelaskan sebagai berikut. Dioda akan on jika anoda dan katoda diberikan panjar maju. Artinya, terminal anoda dihubungkan dengan sumber positif, sedangkan anoda dihubungkan dengan sumber negatif. Pada kondisi ini, maka tegangan antara anoda dan katoda akan menjadi 0 dan akan mengalir arus dari anoda ke katoda melewati beban. Sebaliknya, jika dioda diberikan panjar mundur atau terminal anoda dihubungkan dengan sumber negatif dan terminal katoda dihubungkan dengan sumber positif, maka dioda akan mati. Pada kondisi ini, tegangan antara anoda dan katoda sama dengan tegangan sumber dan tidak ada arus yang mengalir pada rangkaian. Dioda di pasaran mempunyai bentuk dan bahan pendukung yang beragam seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Yang kedua, transistor. Transistor merupakan salah satu komponen yang banyak digunakan dalam aplikasi elektronika, baik yang berdaya rendah maupun yang berdaya besar. Kalau dalam bidang elektronika berdaya rendah, transistor lebih banyak digunakan sebagai penguat dalam aplikasi elektronika daya. Transistor lebih difokuskan pada fungsi sebagai saklar elektronik. Transistor terdiri atas 3 lapisan, yaitu negatif, positif, negatif atau NPN, dan positif, negatif, positif atau PNP. Prinsip kerja transistor didasarkan pada arus kolektor atau IC, yang merupakan fungsi dan arus basis. Perubahan arus basis akan mengakibatkan perubahan yang telah dikuatkan pada arus kolektor pada tegangan kolektor emitor yang dikenakan padanya. Transistor daya memiliki karakteristik kontrol untuk berfungsi sebagai saklar, yaitu pada kondisi on dan off. Transistor mempunyai 4 daerah kerja, yaitu yang pertama daerah aktif, kedua daerah saturasi atau daerah jenuh, yang ketiga daerah cut off, dan yang keempat daerah breakdown. Untuk memfungsikan sebagai saklar elektronik, transistor harus dioperasikan pada daerah saturasi atau jenuh. Pada daerah kerja ini, transistor akan menghasilkan drop tegangan yang rendah sehingga transistor berfungsi sebagai saklar pada kondisi on. Transistor akan berfungsi sebagai saklar dalam kondisi off bila berada pada daerah cut off. Berikut gambar struktur dan simbol transistor NPN dan gambar struktur simbol dan bentuk transistor PNP. Gambar di atas struktur, simbol, dan bentuk transistor PNP dengan memanfaatkan karakteristik transistor common emitter atau emitter bersama.
Pada kondisi saturasi atau jenuh dan keadaan cut off mati, maka transistor dapat dijadikan sebagai saklar elektronis dengan pemutus dan penyambungnya berupa tegangan pada basisnya. Perhatikan rangkaian aliran arus pada transistor di samping. Gambar aliran arus pada transistor dapat dijelaskan. Persamaan matematik yang menggambarkan prinsip kerja transistor adalah sebagai berikut. IC sama dengan B dikali IB. B sama dengan pengawatan transistor. Jika IB sama dengan 0, maka IC juga akan 0. Pada saat IB 0, maka transistor tidak mengantarkan arus atau IC. Dengan kata lain, transistor berada pada daerah cut off atau daerah mati seperti sebuah keran air yang knopnya ditutup. Dari rangkaian di atas diperoleh persamaan sebagai berikut. IB sama dengan VB dikurang VCE per RB. IC sama dengan VC dikurang VCE per RC. Persamaan ini sering disebut sebagai persamaan garis beban transistor dan sering digunakan untuk menjelaskan tentang karakteristik sebuah transistor. Berikut ini adalah gambar hubungan antara IB dan IC dan VCE dan penggambaran daerah kerja transistor yang dapat dijadikan pedoman dalam memahami karakteristik transistor. Gambar di samping menjelaskan karakteristik transistor di mana terdapat 3 daerah kerja berdasarkan arus basis. Pada kondisi IB 0, maka IC tidak mengalirkan arus atau IC sama dengan 0. Pada kondisi ini, transistor mati atau belum bekerja walaupun sudah diberi satu daya dan transistor berada pada daerah cut off atau mati. Jika IB diberikan nilai yang kecil, maka transistor mulai bekerja atau masuk ke daerah kerja aktif. Semakin besar nilai IB, maka akan menaikkan IC sesuai dengan juga IC sesuai dengan akan naiknya sesuai dengan persamaan IC sama dengan B dikali IB. Jika IB dinaikkan terus sampai IC tidak mampu naik lagi sesuai dengan persamaan IC, maka dikatakan transistor memasuki daerah jenuh atau saturasi. Kondisi ini disebut sebagai daerah kerja jenuh atau saturasi. Pada kondisi ini IC sudah jenuh walaupun arus IB dinaikkan terus. Pada kondisi ini akan berdampak pada VCE sama dengan 0 atau kecil, IC sama dengan VCC per RC. Sesuai dengan persamaan di atas, maka pada kondisi jenuh ini arus akan menjadi besar, sedangkan tegangan VCE kecil sekali mendekati 0. Pada kondisi ini juga dapat dikatakan bahwa hambatan pada CE menuju 0, sehingga seolah-olah transistor berfungsi sebagai saklar on. Jadi untuk membuat transistor BJT berlaku sebagai saklar yang on, harus diberikan tegangan VB yang mengakibatkan transistor saturasi. Pada gambar karakteristik transistor juga dapat dilihat pada saat VB 0, maka arus basis IB sama dengan 0. Akibatnya arus kolektor IC sama dengan 0. Pada kondisi ini, transistor akan berada pada kondisi tidak mengantarkan arus, IC sama dengan kondisi saklar terbuka. Ilustrasi kondisi transistor pada saat beroperasi pada daerah jenuh dan daerah cut off pada dijelaskan pada gambar berikut ini. Transistor beroperasi sebagai saklar di gambar kiri dan di kanan transistor beroperasi sebagai saklar off. Transistor jenis BJT, bipolar Jansten power transistor, banyak digunakan untuk aplikasi elektronika daya, misalnya pada satu daya, mengatur kecepatan motor DC, mengatur kecepatan motor induksi, PWM, dan banyak aplikasi lainnya. Yang ketiga itu transistor efek medan. Selain transistor jenis BJT atau bipolar junction transistor, dalam aplikasi elektronika daya, banyak juga digunakan transistor efek medan. Salah satunya itu jenis transistor jenis ini. Yang paling terkenal adalah MOSFET atau Metal Oxide Semiconductor FET. Berbeda dengan transistor BJT yang mempunyai 3 kaki yaitu basis, emitter, dan kolektor. MOSFET mempunyai 3 kaki yang dikenal dengan istilah drain, gate, dan source. MOSFET mempunyai struktur yang sedikit berbeda dengan BJT yang dapat dilihat pada gambar di samping. Transistor jenis FET mempunyai kaki-kaki dan simbol yang berbeda. Dengan transistor jenis BJT di samping adalah simbol transistor jenis FET. FET mempunyai prinsip kerja yang hampir sama dengan transistor BJT. FET dan BJT terdiri atas 3 buah sambungan yang baik, negatif, positif, dan
negatif atau positif negatif positif. Yang membedakan keduanya adalah jika pada transistor BJT kontrolnya dilakukan oleh arus basic, sedangkan pada FET kontrol dilakukan oleh tegangan gate. Pengaturan kerja FET dengan tegangan mempunyai kelebihan dibanding pengaturan dengan arus seperti pada BJT, yaitu kekurangan rugi-rugi panas yang dihasilkan, sehingga FET mempunyai efisiensi yang lebih tinggi dibanding dengan BJT. Transistor FET akan on jika terminal drain dan source dibias maju dengan polaritas D dan S tergantung jenisnya. Setelah itu perlu diberikan tegangan penyulutan dengan memberikan VGS. Dengan kondisi ini, maka tegangan antara drain dan source VDS menjadi nol dan akan mengalir arus listrik di drain yang besarnya sama dengan arus beban. Berikut gambar operasi of transistor jenis FET. MOSFET akan off jika terminal drain dan source dibias maju, tetapi tegangan gate diberi input sama dengan nol. Kondisi ini akan menjadikan tegangan drain source VDS akan sama dengan tegangan drain VDD dan sama dengan tegangan sumber dan arus sama dengan nol. Salah satu aplikasi yang banyak digunakan pada MOSFET adalah untuk saklar atau switching. FET sebagai saklar on-off, MOSFET sebagai saklar on dan off. Gambar di atas menjelaskan prinsip kerja transistor FET sebagai saklar. FET berfungsi sebagai saklar on jika drain dan source dibias maju dan gate dibiarkan tegangan pengecuan. Sebaliknya, untuk menjadikan FET sebagai saklar off, maka nilai tegangan gate diberi nilai sama dengan nol. Dalam aplikasi saklar elektronis, FET akan di-drive dengan rangkaian pembangkit pulsa dengan frekuensi tertentu. FET mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan transistor BJT. Secara umum, FET mempunyai 3 daerah operasi, yaitu yang pertama daerah kerja cut off atau mati, yang kedua daerah kerja aktif, dan yang ketiga daerah jenuh atau saturasi. Kendali daerah kerja FET dipengaruhi oleh tegangan gate VDS. Berikut ini merupakan gambar daerah kerja dan karakteristik dari suatu FET. Berikut gambar daerah kerja MOSFET. Selanjutnya, yang keempat, Silicon Control Rectifier atau SCR. Silicon Control Rectifier merupakan salah satu komponen semikonduktor yang banyak digunakan dalam aplikasi elektronika daya. Komponen ini terdiri atas 3 terminal yang digunakan untuk mengatur arus yang melalui suatu beban. SCR dapat digunakan untuk mengatur tegangan dan arus pada rangkaian elektronika daya. Kelebihan SCR dibanding dengan komponen lainnya adalah kemampuannya dalam mengalirkan arus yang cukup besar melalui anoda, katoda hanya dengan arus yang kecil dari gate-nya. Beberapa aplikasi yang menggunakan SCR mempunyai daya arus bolak-balik AC hingga 100 mW dengan rating arus sebesar 2000 ampere pada tegangan ribuan volt. Daerah kerja dari SCR dapat mencapai frekuensi 50 Hz. Beberapa SCR didesain khusus untuk bekerja pada suhu yang sangat tinggi hingga mampu digunakan untuk pengaturan berbagai peralatan industri yang mempunyai suhu kerja sangat tinggi seperti pemanas, motor listrik, konveyor, eskalator, dan sebagainya. Prinsip kerja SCR adalah dengan memberikan bias maju dari anoda ke katoda melebihi tegangan minimalnya. Karakteristik tambahan dari komponen ini adalah diperlukan arus trigger yang cukup kecil untuk memulai menghidupkan SCR yang biasa dikenal dengan istilah penyulutan. SCR akan tetap on atau bekerja selama arus mengalir pada anoda ke katoda dan arus gate dapat dihilangkan setelah penyulutan. Berikut gambaran bentuk SCR. Sebagai salah satu komponen semikonduktor, struktur SCR tidak berbeda jauh dengan transistor. Struktur SCR secara sederhana dapat dipandang sebagai 2 transistor, NPN dan PNP, yang dihubungkan membentuk pasangan feedback regeneratif PNPN. Struktur sambungan pada SCR dapat dijelaskan seperti gambar pada di bawah ini. Keterangannya IB yaitu arus basis, IC yaitu arus kolektor, IA arus anoda, IK arus katoda, dan IG arus gate. Kelebihan SCR dibanding dengan komponen semikonduktor lainnya seperti transistor, BJT, dan FET yaitu dapat mendapatkan masukan balik, baik listrik, AC maupun DC. Kelebihan SCR jika dibandingkan dengan dioda adalah kemampuannya
untuk dapat diatur sesuai dengan kebutuhan dengan mengatur sudut penyulutan di terminal gate. Dengan kelebihan-kelebihan ini, SCR dapat digunakan di berbagai rangkaian elektronika daya, seperti rangkaian pengubah AC ke DC, AC ke AC, maupun pengubah dari DC ke AC. SCR bekerja dengan mengalirkan arus hanya pada satu arah, yaitu pada saat dipanjar maju atau tegangan anoda. VA lebih besar dari tegangan katoda atau PK. Selanjutnya dengan memberikan arus jet dengan nilai tertentu, maka akan menjadikan SCR on. Pemberian arus jet dinamakan dengan penyulutan yang dapat diatur kapan SCR akan on, sehingga dapat dipakai untuk pengaturan. Karakteristik SCR tidak berbeda jauh dari komponen semikonduktor yang lainnya, yang dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini. SCR akan on jika diberikan bias maju, VA ke VK, dan diberikan arus jet, maka tegangan anoda ke katoda akan menjadi 0 dan akan mengalirkan arus yang nilainya arus beban. SCR akan off atau mati jika anoda dan katoda dibias mundur, walaupun diberikan arus jet tidak akan berpengaruh. Pada kondisi off, tegangan antara anoda dan katoda, VAK, akan sama dengan tegangan pada sumber, V sumber, dan arus anoda tidak mengalir, IA sama dengan 0. Yang kelima, Ani-Johnson transistor atau UJT. Ani-Johnson transistor atau UJT merupakan salah satu komponen semikonduktor yang banyak digunakan dalam aplikasi elektronika daya. UJT tidak mempunyai elektroda kolektor sebagaimana transistor bipolar atau dioda rectifier. Sebagai gantinya, pada UJT ditambahkan sebuah elektroda basis sehingga piranti ini mempunyai dua basis dan sebuah emitter. UJT atau transistor sambungan tunggal banyak digunakan untuk menghasilkan isyarat pulsa. Pulsa ini digunakan untuk mengontrol peralatan instrumentasi yang diantaranya adalah untuk mengatur SCR dan teriak. Struktur UJT tidak berbeda jauh dengan komponen semikonduktor lainnya yang terdiri atas sambungan terminal positif dan negatif, sebagaimana terlihat pada gambar di samping ini. Gambar di samping ini Gambar di atas memberikan gambaran struktur UJT yang terdiri atas dua terminal basis dan emitter sesuai dengan strukturnya. UJT dilambangkan dengan dua buah basis dan satu emitter. UJT yang ada di pasaran mempunyai bentuk yang bervariasi pada gambar berikut di sebelah kanan. Sebagai salah satu komponen semikonduktor, UJT mempunyai prinsip kerja yang hampir sama dengan komponen semikonduktor lainnya, seperti dioda, transistor BJT, FET, SCR, dan triak. UJT mempunyai daerah kerja hambatan positif, daerah aktif, dan daerah jenuh, sebagaimana pada gambar di samping. Yang keenam yaitu diak. Diak merupakan komponen semikonduktor yang paling sederhana dari keluarga transistor. Diak terdiri atas 3 lapisan dengan struktur seperti pada transistor PNP. Jika lapisan negatif N pada transistor dibuat sangat tipis sehingga elektron dapat dengan mudah menyeberang dan menembus lapisan ini. Sedangkan pada diak, lapisan N dibuat cukup tebal sehingga elektron mengalami kesulitan untuk menembusnya. Struktur diak dapat dipandang sebagai dua buah dioda, PN dan INFI, sehingga dalam beberapa literatur diak digolongkan sebagai dioda dan disimpulkan sebagai dua dioda yang dipasang secara berkebalikan seperti pada gambar berikut. Lapisan N yang cukup tebal pada diak menjadikan impedensinya cukup tinggi, sehingga diperlukan tegangan yang cukup untuk melewati breakover arah mundurnya. Biasanya tegangan panjar atau bias untuk diak antara 28 sampai 36 volt untuk mencapai breakover tergantung pada tipe dan jenisnya. Untuk memahami prinsip kerja diak, dapat diperhatikan gambar berikutnya yang menjelaskan tentang karakteristiknya. Diak mempunyai karakteristik seperti dua buah resistor yang dihubungkan saling bertolak belakang. Oleh karena itu, diak mempunyai dua buah tegangan penyalaan. Tegangan penyalaan pertama berada pada tegangan maju, VBO, sedangkan yang daya 33 ada pada daya tegangan baliknya, minus VBO. Karakteristik tegangan terhadap arus dapat dilihat pada gambar berikut ini. Kurva di atas menjelaskan bahwa diak selalu mempunyai karakteristik tahanan negatif yang secara terus-menerus pada saat arus lebih besar daripada arus breakovernya. Dalam aplikasinya, diak banyak digunakan sebagai pemicu rangkaian, pengendali daya yang menggunakan triak seperti yang ditunjukkan pada gambar rangkaian di samping ini. Yang ketujuh, triak
Triak merupakan salah satu komponen semikonduktor yang banyak digunakan dalam aplikasi elektronika daya. Triak mempunyai kelebihan dibanding komponen lainnya, yaitu kemampuan untuk mengalihkan daya arus bolak-balik secara penuh. Triak dapat diaplikasikan dengan dua buah SCR yang terhubung secara paralel. Triak dapat diaplikasikan dengan dua buah SCR yang terhubung secara paralel berlawanan atau antiparalel yang gate-nya disatukan seperti yang dilihat pada gambar berikut. Triak merupakan singkatan dari Triode Alternating Current Switch yang berarti saklar berganti untuk arus bolak-balik yang mempunyai tiga terminal. Triode AC sebagai komponen semikonduktor dan lainnya seperti transistor BJT, FET, UJT maupun SCR. Triak dikenal juga sebagai bidirectional triode transistor. Karakteristik triad hampir sama dengan SCR, namun triak dapat mengantarkan arus dalam dua arah, baik panjar maju maupun panjar mundur. Struktur triak terdiri atas 5 lapisan bahan jenis P dan N dalam arah lain antara terminal T1 dan T2 dan dapat mengantarkan dalam arah yang lain sebagaimana ditunjukkan secara jelas pada simbolnya. Secara elektris, triak dapat dipandang sebagai dua buah SCR yang digabungkan dalam hubungan negatif yang terbalik. Dalam aplikasinya, triak banyak digunakan untuk mengontrol arus rata-rata yang mengalir ke suatu beban. Jika triak sedang off, arus tidak dapat mengalir di antaranya terminal-terminal utamanya. Atau dengan kata lain, diumpamakan saklar terbuka. Jika triak sedang on, maka dengan tekanan yang rendah, arus mengalir dari satu terminal ke terminal lainnya dengan arah aliran tergantung dari polaritas tegangan yang digunakan. Jika tegangan T2 positif, maka arus akan mengalirkan dari tegangan 1 ke tegangan 2 dan sebaliknya jika T1 positif maka arus akan mengalir ke T1 ke T2. Dalam kondisi ini triak diumpamakan sebagai saklar tertutup. Adapun prinsip kerja dari triak hampir sama dengan komponen SCR. Triak akan on jika diberi panjar maju atau terminal anoda dihubungkan dengan sumber positif dan anoda dihubungkan dengan negatif. Setelah triak diberi panjar maju, selanjutnya diberi arus penyulutan melalui terminal gate IG. Pada saat triak on, maka tegangan antara anoda dan katoda akan menjadi nol, sehingga akan mengalir arus dari anoda menuju katoda yang nilainya sama dengan arus beban. Karena triak dapat dialiri dari dua arah, maka triak juga akan on jika dipanjar mundur. Dan terminal gate diberi arus negatif. Triak akan off jika gate tidak diberi arus listrik, baik dipanjar maju ataupun mundur. Pada kondisi off, maka tegangan antara anoda dan katoda akan sama dengan tegangan sumber dan tidak mengalir arus dari anoda ke katoda. IA sama dengan 0. Yang ke-8, IGBT, Insulated Gate Bipolar Transistor. IGBT merupakan salah satu komponen semikonduktor yang banyak digunakan dalam aplikasi elektronika industri. IGBT biasa didesain untuk keperluan khusus guna melakukan pengaturan peralatan industri secara elektronis dengan daya yang sangat besar, kemampuan menahan arus dan tegangan yang besar, dan frekuensi pensaklaran merupakan karakteristik utama yang perlu dipertimbangkan dalam kondisi aplikasi menggunakan IGBT. Komponen IGBT mempunyai tiga kaki, yaitu gate, kolektor, dan emitor atau gate, drain, dan source, sehingga disimbolkan seperti pada gambar di bawah. Demikianlah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.